anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, belajar kembali agar kegiatan kita dapat bermanfaat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, optimalkan diri kamu dulu, yaitu dengan satu, membersihkan diri, kedua, sarapan, yang ketiga, berdoa. Ya, memulai kegiatan dengan melakukan doa. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Senantiasa selalu ingat Allah dalam segala hal agar Allah pun akan terus menaungi kita, memberikan kemudahan, memberikan kita kesehatan ya. Karena Allah adalah maha segala-galanya. Baik nak, kita belajar tentang pembelajaran kedua dan ketiga di subtema 2. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang bagaimana proses terjadinya aliran listrik yang dihasilkan dari tenaga air menggunakan pembangkit listrik tenaga air skala besar dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Namanya mikrohidro. Kamu sudah harus baca ya, ada di pembelajaran pertama, di subtema pertama, bagaimana pembangkit listrik itu dapat bekerja sehingga menghasilkan listrik. Nah, setelah itu di beberapa hari setelahnya di pembelajaran ketiga dan keempat, kalian diberikan informasi berkaitan dengan alur distribusi listrik. Dari mana listrik itu berasal dan sampai di rumah kamu. Itu bagaimana teknik dan caranya. Itu pun sudah ada. Dari mulai pembangkit tenaga listrik pusat induk, lalu ke transmitor, ke penghubung-penghubung, ya, penghubungnya berupa kabel, distribusi transmitor, lalu sampai ke rumah-rumah penduduk, ya. Kemudian di pembelajaran keempat, kelima, kalian diminta menganalisa kenapa tiba-tiba aliran listrik terputus, apa yang menyebabkan aliran listrik terputus. Nah, jawabannya ada beberapa faktor. Salah satunya karena adanya kebakaran di gardu inti, kemudian adanya penebangan pohon sehingga pohon tumbang dan akhirnya kabel-kabel yang dekat atau di bawah pohon menjadi tertarik ya. Lalu adanya penggalian atau pembangunan konstruksi yang ada di sekitaran daerah tempat tinggalmu ya. Itu salah satu akibat yang itu salah satu sebab-sebab kenapa listrik padam atau jaringan aliran listrik terputus ya. Jadi bukan mati lampu sebutannya, tapi aliran listrik terputus karena yang mati bukan lampu saja ya. Salah satunya adalah lampu. Baik, kita belajar nih di pembelajaran kedua dan ketiga di subtema 2 tentang bagaimana listrik ini bermanfaat bagi kehidupan kalian bersama. Coba cek bukumu pada halaman 70. Oh, di sana ada gambar ya. Ada penampang rumah di mana rumah tersebut amat sangat membutuhkan listrik karena di setiap bagian dari rumah tersebut, ruangan-ruangan tersebut memiliki alat elektronik di mana alat elektronik ini dapat berfungsi dengan adanya aliran listrik. Kamu diminta menjawab pertanyaan, ada 4 pertanyaan ya dari gambar tersebut. Lalu kamu isi, maaf bukan 4, 5 ya, 5 pertanyaan dari gambar tersebut, lalu kamu isi di buku paketmu halaman 71. Jadi jawabannya ada di tabel berwarna abu-abu. Seperti nomor 1, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Peran berarti bantuan, fungsi dari listrik dalam era globalisasi. Globalisasi hubungan kerjasama antara satu dengan yang lainnya, baik itu orang maupun negara. Berarti membutuhkan akses ya listrik dalam hal ini, misalkan interaksi antara satu orang dengan orang lainnya ya menggunakan
menggunakan jaringan internet. Internet dapat berfungsi dengan adanya listrik. Ya, itu salah satunya. Tuliskan yang lainnya, peran yang lainnya, cari tahu ya. Cari tahu peran yang lainnya. 2, tuliskan ruangan yang boros listrik. Ada 5 ruangan. Kamu cari tahu dari 5 ruangan di gambar itu mana yang boros listrik. Lalu apa yang harusnya kamu lakukan agar listrik tidak boros. Kemudian nomor 3, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah. Jadi ketika kamu berada di sekolah, nih seumpama kamu berada di sekolah, nah listrik dapat berperan penting bagi sekolah dan kamu sebagai siswa. Nah, ketika listrik yang digunakan sudah tidak lagi digunakan, tapi kamu tetap menggunakan, tetap membiarkannya, seperti contoh apa? Lampu yang menyala, kamu sudah meninggalkan ruangan kelas, atau ruangan kelas itu dalam keadaan pagi ataupun siang hari yang cahaya matahari cukup tinggi sehingga tidak membutuhkan lampu, tapi kamu tetap menyalakan lampu di kelas. Nah, baiknya sikap kamu seperti apa? Itu salah satu bentuk pemborosan. Kemudian kipas angin, ya. Kalau selain kipas angin ada yang lain seperti penggunaan laptop dan infocus dan sebagainya. Ya, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Apa manfaatnya dengan kita hemat listrik? Agar listrik dapat digunakan dalam jangka panjang. Karena listrik yang sekarang kita gunakan masih mengandalkan sumber bahan tambang yang tidak dapat diperbarui, yaitu batu bara. Nah, batu bara diprediksi 30 hingga 40 tahun ke depan bisa habis. Makanya kita harus berhemat, ya. Yang paling sederhana, kalau kamu sedang menggunakan handphone lalu low bat, handphonemu low bat, kamu charger. Nah, setelah selesai full tank baterainya, dicabut juga kabelnya. Jangan kamu tetap colokin di stop kontak, ya, itu tidak boleh. Itu salah satu bentuk penghematan energi listrik. Ada yang lainnya lagi, kamu bisa coba digambarkan apa saja. Lalu nanti ada teks yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Dari teks itu seperti biasa, cari tahu topik permasalahan, deretan penjelas, kalimat penjelasnya, lalu kesimpulan dan pesan. Ini kamu kerjakan di halaman 72, ya, di halaman 72. Kemudian di halaman 72 juga kamu diminta membuat sebuah poster. Ya, di sini ada ketentuan-ketentuannya. Jadi poster itu 1, kalimatnya singkat, padat dan jelas. 2, memiliki tema, kesesuaian tema antara judul dengan gambar. Yang ketiga, poster harus menarik perhatian, artinya banyak warna digunakan. Ya, gunakan warna dengan semenarik mungkin. Jadi kamu membuat poster, temanya tentang upaya penghematan listrik. Nah, posternya bisa kamu buat di buku gambarmu. Buatlah sekreatif mungkin, ya, dengan penggunaan kalimat yang tepat, padat dan jelas. Untuk itu Ibu akhiri, ada 3 tugas pada hari ini. Kerjakan dengan penuh semangat. Kalau sudah selesai, kirimkan ke Telegram Bu Ira dan Pak Bari, kecuali gambar. Kalau gambar harus dikumpulkan, nanti dikasih tahu di WA kapan mengumpulkan gambar posternya. Baik anak-anak, Ibu cukupkan dulu untuk hari ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa sering-sering membaca. Apa aja dibaca, boleh itu majalah, koran, ya, demi kemampuan kamu berkembang dari segi bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.